Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dwi Bagus Pambudi. Sini saya akan sharing kepada teman-teman semua terkait dengan strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Seperti yang sudah ditampilkan di slide di sini terkait dengan strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Nah, definisinya apa terkait dengan strategi? Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Pembelajaran menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 tentang tahun 2012 terkait dengan pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Di sini disebutkan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar ya pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis, yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen, guru dengan mahasiswa atau siswa di kelas yang dihadiri secara fisik oleh dosen atau guru atau tidak untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Strategi pembelajaran merupakan komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau guru dan mahasiswa atau siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, dari Etin Solihatin tahun 2012 juga mengungkapkan bahwa strategi pembelajaran juga bisa dikatakan pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran, yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau siswa, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya strategi pembelajaran ini? Nah, di sini memang di strategi pembelajaran sangat kita pentingkan karena memang pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan sebuah bangsa. Pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur pendidikan, yang diantaranya peserta didik, pendidik, kemudian softwarenya, manajemen sarana dan prasarana. Aset yang diperlukan dalam pendidikan merupakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas dapat berupa dari mahasiswa atau siswa, masyarakat maupun pendidik atau dosen. Nah, sekarang kita klasifikasikan terkait dengan macam-macam strategi pembelajaran, yaitu strategi yang pertama, strategi pembelajaran inquiry. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositoris atau biasa disebut SPE. Kemudian, strategi pembelajaran berbasis masalah atau biasa kita kenal dengan SPBM. Kemudian, strategi pembelajaran kooperatif atau yang bisa disebut dengan SPK. Dan yang terakhir, untuk macam strategi pembelajaran yaitu strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB. Nah, karakteristik proses pembelajaran seperti apa? Yang penting adalah interaktif. Komunikasi dua arah antara dosen dengan mahasiswa atau siswa, kemudian mahasiswa atau siswa itu dengan dosen, dan antara juga mahasiswa dengan mahasiswa lain dalam bentuk diskusi. Itu harus ada karakteristik interaktif di situ. Kemudian inspiratif, di mana memang antara dosen maupun mahasiswa atau siswa harus bisa kemudian berpikir ide-ide atau gagasan yang muncul, sehingga nanti ini akan berdampak pada sifat yang inspiratif. Kemudian tentu lingkungan, kegiatan selama belajar mengajar itu menyenangkan. Jadi sesuatu yang menyenangkan tentu memang akan berdampak positif, ya. Penerapan
pembelajaran materi ya yang disampaikan oleh dosen bisa diterima oleh mahasiswa. Kemudian menantang, kemudian motivasi peserta didik untuk aktif. Nah ini dari dosen juga perlu adanya usaha-usaha untuk memancing agar mahasiswa bisa melakukan aktif di kelas, artinya tanya, ya sehingga bisa menumbuhkan komunikasi dua arah yang baik. Kemudian karakteristik pembelajaran yang lain yaitu memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, di model pembelajaran ini juga ada beberapa yang mendefinisikan ya sebenarnya model pembelajaran seperti apa yang baik. Nah, di sini bisa disampaikan bahwa model pembelajaran merupakan proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah spesifik atau sintaks. Contoh adalah model pembelajaran yang kooperatif. Nah, untuk kita bisa menentukan metode pembelajaran yang lain, ya kita bisa menggunakan strategi pembelajaran berupa rencana kegiatan yang disusun agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian metode pembelajaran yang lain di sini terkait dengan cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana dalam bentuk kegiatan yang nyata. Contohnya adalah pengamatan, eksperimen, kemudian ceramah, dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana untuk mencapai itu semua perlu kita tentukan teknik. Ya. Di sini kita kenal dengan teknik pembelajaran. Merupakan cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik dengan untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu melalui metode pembelajaran tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode. Contohnya adalah teknik presentasi pada kelompok dalam metode presentasi. Nah ini ya, teknik presentasi nanti seperti apa, ya sehingga kita perlu diskusikan dengan pemberi presentan atau pemberi presentasinya dan penerimanya. Ya nanti tekniknya seperti apa, kemudian nanti implementasi dari metode ini bagaimana. Nah kemudian ada juga contoh ya, teknik pembelajaran dengan gaya mengajar pendidik yang khas. Ini ya, dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Contoh, misalkan pada siang hari ya, karena mungkin sudah makan ya, kemudian waktu-waktu untuk istirahat sehingga banyak sekali yang kurang konsen karena mengantuk. Nah ini perlu ya teknik yang seperti ini ya, guru mengajar atau dosen itu dengan candaan, dengan pembelajaran yang penuh dengan humor, sehingga bisa meningkatkan konsentrasi lagi dari peserta didiknya. Ini penting sekali. Kemudian bagaimana kita terkait dengan motivasi belajar? Nah, motivasi belajar merupakan suatu dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi atau mahasiswa yang memberikan semangat, perhatian, kemudian kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi belajar untuk siswa sangatlah penting karena sebagai pendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan yang ingin dicapainya dalam belajar, yaitu apa? Memperoleh prestasi yang bagus. Nah, bagaimana kita melihat ciri-ciri dari motivasi belajar? Ini menurut artikel yang sudah saya baca terkait dengan motivasi belajar dari Pak Sartiman tahun 2010 mengatakan seperti ini. Ciri-ciri motivasi belajar yaitu yang pertama adalah tekun menghadapi tugas, ya, dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, dan tidak pernah berhenti sebelum selesai. Itu ciri-ciri motivasi belajar yang pertama. Kemudian yang kedua, ulet menghadapi kesulitan, ya, tidak lekas putus asa, kemudian tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin. Ya, tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapainya. Nah, kemudian ciri yang ketiga yaitu menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang dewasa, misalnya masalah pembangunan agama, politik, ekonomi, keadilan, pemberantasan korupsi,
penentangan terhadap setiap tindakan kriminal, amoral, dan sebagainya. Kemudian ciri yang keempat adalah lebih senang bekerja mandiri. Nah, ini. Kemudian yang kelima adalah cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, ya, atau hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang, begitu saja sehingga kurang reaktif. Nah, ini ya. Kemudian untuk yang ciri yang keenam, itu adalah dapat mempertahankan pendapatnya. Ya, kemudian yang ketujuh, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. Kemudian yang terakhir adalah senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Itu adalah ciri-ciri dari motivasi belajar. Kemudian bagaimana cara untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa atau mahasiswa? Nah, ini dengan seperti ada reward-reward kecil gitu ya. Nah, yang pertama adalah dengan memberi angka. Nah, di sini dosen maupun guru ini memerlukan unsur objektivitas, ya, dilihat dari objektivitas dalam memberi nilai yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang kedua adalah memberi hadiah. Hadiah akan sangat menarik siswa bagi siswa sebagai motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Hadiah sebagai penguat terhadap motivasi belajar siswa juga. Ini juga bisa dilakukan hal seperti ini. Kemudian yang ketiga, itu baik kompetensi individu maupun kelompok digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar individu. Contoh misalkan sebagai juara kelas, ya, individu siapa sebagai juara kelas. Kemudian kalau kita mau menggunakan kelompok, itu bisa menggunakan perlombaan atau lomba-lomba yang diselenggarakan, ya, agar untuk bisa menambah motivasi belajar. Yang keempat adalah ego development. Ini menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa atau siswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah, di kampus, dan menerimanya sebagai suatu tantangan. Ya. Sehingga nanti mahasiswa atau siswa itu berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga dirinya sebagai jaminan. Jadi seolah-olah memang jadi beban moral gitu. Kemudian yang kelima adalah memberi pujian. Ya, secara psikologi, seseorang pasti akan lebih senang dipuji daripada dilecehkan, betul ya? Nah, ini yang menjadi penting. Yang perlu diperhatikan, kualitas pujian hendaknya layak sesuai dengan prestasi. Bila berlebihan dapat membuat mahasiswa atau siswa besar hatinya dan tidak termotivasi belajar. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Kemudian terkait dengan kompetensi dosen yang perlu dikembangkan, apa saja? Jadi dari dosennya juga perlu dikembangkan, yaitu yang pertama adalah kemampuan menguasai struktur dan konten mata kuliah. Nah, mata kuliahnya harus kuasai betul tuh, ya, teknik-tekniknya oleh si pemberi atau pendidik. Nah, ini perlu ada kemampuan menguasai semua terkait dengan mata kuliah itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan karakteristik mahasiswanya. Ini adalah kompetensi dosen yang harus kemudian didapatkan. Kemudian strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa, yaitu yang pertama adalah gunakan metode penyampaian perkuliahan yang bervariasi. Ya, bikin kelompok diskusi, ya, bermain peran, simulasi, curah pendapat, demonstrasi, studi kasus, dan sebagainya. Gunakan variasi media, transparansi, video tape, ya, film, ya, untuk melengkapi penyampaian perkuliahan. Nah, ini yang sekarang ini digitalisasi yang diinginkan, ya, oleh banyak sekali mahasiswa. Kemudian yang ketiga, bila tepat, gunakan humor. Humor dalam presentasi perkuliahan, misalnya pelajaran perhitungan. Perhitungan itu karena memang harus fokus, ya, itu juga akan menekan kelelahan gitu ya, sehingga kita perlu selingi dengan humor, ya, agar bisa lebih fokus lagi. Kemudian yang keempat, kita adalah gunakan peristiwa nyata sebagai contoh. Ya, contoh adalah pengalaman-pengalaman yang terjadi di lapangan seperti apa, sehingga untuk memperjelas konsep yang diutarakan. Karena teori-teori saja mungkin tidak gampang untuk didapatkan, sehingga perlu ada contoh-contoh nyata. Ya. Kemudian yang kelima adalah gunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Ini sehingga lebih interaktif gitu ya. Kemudian kepercayaan diri, ya, ini penting. Ya. Perbanyak pengalaman berhasil mahasiswa, ya, itu adalah urutan materi dan dari mudah ke sukar. Lah, ini harus percaya diri, ya, dari yang mudah dulu ya dikerjakan sehingga mantap gitu, kemudian baru mengerjakan yang sulit sehingga lebih meningkatkan